Baik teman-teman, anak-anakku sekalian, kalau sebelumnya kita sudah membahas sidang BPUPKI 1 dan BPUPK 2, sekarang saatnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari BPUPKI dengan tugas utama mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari dua hal penting. Yang pertama, sejarah pembentukan PPKI. Yang kedua, proses dan hasil dari sidang PPKI 1, 2, dan 3. Jadi, langsung saja yuk kita mulai dengan membahas sejarah terbentuknya PPKI. Nah, jadi gini sejarahnya. Kita tahu ya bahwa sejak tahun 1942, Jepang telah menjajah Indonesia, menggantikan kedudukan Belanda. Namun, pada saat yang sama, Jepang juga sedang terlibat dalam Perang Pasifik, yaitu perang besar antara Amerika Serikat melawan Kekaisaran Jepang yang berlangsung dari tanggal 7 Desember 1941 hingga 14 Agustus 1945. Singkat cerita, pada 6 Agustus 1945, kekuatan Jepang mulai benar-benar terdesak. Posisi mereka di Perang Pasifik semakin memburuk, terutama setelah pasukan sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, salah satu kota terpenting di Jepang. Sejak saat itu, kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu saja. Nah, memburuknya posisi Jepang dalam Perang Pasifik ini justru membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan setelah lebih dari 3,5 tahun berada di bawah penjajah Jepang. Selang sehari setelah peristiwa pengeboman Hiroshima, tepatnya pada 7 Agustus 1945, bertepatan dengan dibubarkannya BPUPKI. Jepang mengumumkan pembentukan sebuah panitia baru yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepang, panitia ini disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, disinilah awal mula terbentuknya PPKI. Kemudian, dalam rangka persiapan kemerdekaan, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga tokoh penting bangsa Indonesia diberangkatkan ke Dalat, Vietnam, atas panggilan Jenderal Besar Terauchi. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Perjalanan ini menjadi bagian penting dari proses menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan menuju Dalat, pasukan Amerika kembali menjatuhkan bom atom yang dahsyat di Jepang. Kali ini sasarannya adalah kota Nagasaki. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Ledakan bom kedua ini semakin memperburuk keadaan Jepang di Perang Pasifik. Bom kedua yang dijatuhkan oleh pihak sekutu ini benar-benar membawa kehancuran besar. Ledakannya menewaskan kurang lebih 80.000 jiwa. Bayangkan saja betapa dahsyatnya bom atom tersebut. Dalam sekejap, satu kota luluh lantak dan puluhan ribu nyawa melayang. Baik, kita balik lagi ke perjalanan Soekarno-Hatta dan Rajiman. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju Vietnam dengan terlebih dahulu singgah di Singapura dan Saigon. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1945, mereka tiba di darat Vietnam dan bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi yang saat itu menjabat sebagai Marsekal Angkatan Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI, sementara Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun anggota PPKI secara keseluruhan berjumlah 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua di dalamnya. Setelah pertemuan dengan Jenderal Terauchi selesai dilakukan ketika tokoh bangsa tersebut kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Hanya berselang satu hari, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyatakan menyerah kepada sekutu dan secara resmi mengakui kekalahannya. Setelah dua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, luluh lantak akibat bom atom. Kekalahan Jepang itu ternyata terdengar juga oleh para golongan muda. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. Lalu, dari mana Sultan Syahrir mengetahui kabar penting ini? Ternyata ia mendengarnya dari siaran radio luar negeri BBC, yang saat itu sebenarnya masih dilarang keberadaannya di Indonesia. Mendengar kabar Jepang menyerah, para pemuda seperti Sukarni, Syahrir, Adam Malik, Dr. Muardi, Sultan Saleh, dan Bembiah bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Kenapa? Karena mereka menilai saat itu Indonesia sedang berada dalam kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Namun pendapat golongan muda ini berbeda dengan golongan tua. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Iwakusuma Mantri, Ahmad Subarjo, dan Otto Iskandar Dinata beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan sebaiknya dilakukan melalui PPKI.
agar bisa dibicarakan dan diputuskan bersama oleh seluruh anggotanya. Perlu diketahui jumlah anggota PPKI yang semula 21 orang kemudian ditambah 6 orang lagi, sehingga total menjadi 27 orang dan semua adalah putra-putri bangsa Indonesia. Disinilah terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua. Wah, bagaimana menurut kalian melihat perbedaan pendapat di antara mereka ya? Karena tidak ditemukan titik temu dalam perdebatan itu, sementara Soekarno dan Hatta tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya, golongan muda mengambil langkah berani. Mereka merencanakan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya jelas, yaitu agar ketua tokoh bangsa ini terhindar dari pengaruh pemerintah Jepang yang pada saat itu masih berada di Indonesia. Sekitar pukul 3 dini hari, Soekarno dan Hatta dijemput lalu dibawa menuju Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di tempat inilah akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya. Setelah itu, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Medan untuk merumuskan teks proklamasi bersama tokoh-tokoh lainnya. Dan tibalah saat yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10 pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ayo, ada yang masih hafal dan nih? Bagaimana bunyi proklamasi kemerdekaan? Begini nih bunyinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Seluruh masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan berita tentang kemerdekaan ini. Kabar proklamasi pun segera disiarkan ke seluruh penjuru daerah, bahkan sampai ke berbagai belahan dunia. Nah, seru banget kan sejarah pembentukan PPKI dan perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia ini. Tapi kira-kira setelah proklamasi dikumandangkan, apa yang harus dilakukan oleh negara Indonesia yang baru merdeka? Tentu saja masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah menetapkan undang-undang dasar dan menentukan bentuk pemerintahan. Nah, semua itu akan kita bahas dalam sidang PPKI berikutnya. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi kita udah tahu ya sejarah pembentukan PPKI dan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut nih ke proses dan hasil sidang PPKI yang pertama, kedua, dan ketiga. Yuk kita simak. Jadi begini, Indonesia kan udah merdeka tuh. Nah, dasar negara yang sebelumnya dirumuskan dalam sidang BPUPKI perlu ditetapkan biar sah dan resmi. Rumusannya waktu itu ada di dalam Piagam Jakarta. Ini ternyata muncul masalah nih. Ada isu yang bisa mengancam persatuan Indonesia. Loh, isu apa itu? Ternyata ada beberapa tokoh dari Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut mereka, kalimat itu terlalu bernuansa Islam. Sementara bangsa Indonesia kan majemuk, banyak agama yang hidup berdampingan. Akhirnya, mereka menyampaikan keberatannya kepada Muhammad Hatta. Nah, pas sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 baru dimulai, Hatta langsung mengajak beberapa tokoh buat diskusi. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan. Setelah berdiskusi, mereka sepakat mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini diterima oleh seluruh anggota PPKI dan menunjukkan semangat toleransi bangsa Indonesia. Di situ, bunyi Pancasila menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Lanjut ke sidang PPKI pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yaitu adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar inilah Pancasila resmi termuat.
Kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu, membentuk Komite Nasional sebagai badan sementara untuk membantu presiden dan wakil presiden. Oke, itu hasil sidang pertama. Nah, besoknya, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidang kedua. Keputusannya antara lain membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Kemudian membentuk 12 kementerian departemen dan juga ditambah 4 menteri negara non-departemen sebagai kabinet pertama Indonesia. Wah, kalau sekarang kan provinsi di Indonesia udah banyak banget tuh ya. Ada berapa ya? Coba deh kalian cari tahu sendiri biar makin paham. Nah, sidang terakhir yaitu sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya antara lain, yang pertama membentuk KNIP, yaitu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan penasehat presiden. Ini adalah merupakan cikal bakal DPR loh. Kemudian yang kedua, membentuk PNI, yaitu adalah Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal saat itu. Dan selanjutnya membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang menjadi cikal bakal TNI. Nah, anak-anakku sekalian, itulah rangkaian hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Dari sini kita bisa lihat ya, para pendiri bangsa bekerja cepat dan tepat demi melengkapi struktur negara Indonesia yang baru merdeka. Nah, jadi dari hasil sidang PPKI yang pertama, kedua, dan ketiga, akhirnya ditetapkan hal penting yang membuat Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat. Nah, sejak saat itu, Indonesia sudah punya Pancasila sebagai dasar negara, juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Bisa dibilang semua hal yang dibutuhkan untuk berdiri sebagai negara merdeka sudah lengkap. Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang saat itu dianggap sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia sekaligus pendiri bangsa sangatlah berjasa. Jasa mereka begitu besar. Bahkan hingga saat ini masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Bayangkan, para pendiri bangsa itu bekerja tanpa kenal waktu dan tanpa kenal lelah. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana Indonesia bisa benar-benar lahir, merdeka, dan berdiri kokoh. Dan akhirnya mereka berhasil mewujudkannya. Luar biasa banget ya perjuangan dan jasa para pendiri negara kita.